Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Handayani dari Prodi S1 Farmasi, semester 2B, NIM 191100083, Universitas Kadar Bangsa Palembang. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi oral suspensi untuk melengkapi tugas praktikum farmasi fisik saya. Ini adalah pengertian dari suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Farmakope Indonesia 4 tahun 1995 halaman 17. Sediaan yang digolongkan sebagai suspensi adalah yang pertama, suspensi oral adalah sediaan cair yang mengandung partikel dapat terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. Yang kedua, suspensi topikal adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditujukan untuk penggunaan pada kulit. Yang ketiga, suspensi tetes telinga adalah sediaan cair mengandung partikel-partikel halus yang ditujukan untuk diteteskan ke telinga bagian luar. Yang keempat, suspensi optalmik adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan, pembawa untuk pemakaian pada mata. Obat dalam suspensi harus dalam bentuk termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi atau goresan pada kornea. Suspensi obat mata tidak boleh digunakan bila terjadi massa yang mengeras atau menggumpal. Yang kelima, suspensi untuk injeksi adalah sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang disesuaikan dan tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam larutan spinal. Yang keenam, suspensi untuk injeksi terkonstitusi adalah sediaan kering dengan bahan pembawa yang disesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk pensuspensi steril setelah penambahan bahan yang sesuai. Ini adalah contoh macam-macam suspensi. Syarat suspensi. Yang pertama, suspensi tidak boleh diinjeksikan secara intratekal. Yang kedua, suspensi yang dinyatakan untuk digunakan untuk cara tertentu harus mengandung zat antimikroba. Yang ketiga, suspensi harus dikocok sebelum digunakan. Yang keempat, jika dikocok harus segera terdispersi kembali. Yang kelima, suspensi harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. Yang keenam, zat terdispersi harus halus dan tidak boleh mengendap. Yang ketujuh, dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin stabilitas suspensi. Yang kedelapan, kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Yang ke-9, karakteristik suspensi harus sedemikian rupa sehingga ukuran partikel dari suspensoid tetap agak konstan untuk yang lama pada penyimpanan. Stabilitas suspensi. Salah satu tindakan untuk menjaga stabilitas suspensi adalah memperlambat penimbunan partikel serta menjaga homogenitas dari partikel. Beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi ialah: yang pertama, ukuran partikel. Artinya, semakin besar ukuran partikel, semakin kecil luas penampangnya dalam volume yang sama. Sedangkan semakin besar luas penampang partikel, daya akan ke atas cairan akan semakin memperlambat gerakan tersebut. Dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel. Yang kedua, kekentalan. Viskositas. Kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Hal ini dapat dibuktikan dengan hukum Stokes. Ini adalah hukum Stokes untuk mencari kekentalan. Yang ketiga, jumlah partikel konsentrasi. Apabila di dalam suatu ruangan berisi partikel dalam jumlah besar, maka partikel tersebut akan disusun melakukan gerakan yang bebas karena sering terjadi benturan antara partikel tersebut. Benturan itu akan menyebabkan terbentuknya endapan dari zat tersebut. Oleh karena itu, semakin besar konsentrasi partikel, makin besar kemungkinan terjadinya endapan partikel dalam waktu yang singkat. Yang keempat, sifat atau muatan partikel. Ada beberapa kemungkinan terjadi interaksi antar bahan tersebut yang menghasilkan bahan yang sukar larut dalam cairan tersebut. Karena sifat bahan tersebut susah merupakan sifat alam, maka kita tidak dapat mempengaruhinya. Bahan-bahan pengentalan sering disebut sebagai suspending agent. Bahan pensuspensi umumnya bersifat mudah berkembang dalam air, hidrokoloid. Bahan pensuspensi atau suspending agent dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan pensuspensi dari alam. Bahan pensuspensi dari alam jenis gom sering disebut gom atau hidrokoloid. Gom dapat larut atau mengembang atau mengikat air sehingga campuran tersebut membentuk mucilago atau lendir yang dapat menambahkan vikositas atau stabilitas suspensi. Golongan bukan gom. Yang kedua, suspensi agen dari alam bukan gom adalah tanah liat. Tanah liat yang sering dipergunakan untuk tujuan menambah stabilitas suspensi ada 3 macam, yaitu bentonit, hektorit, dan vegum. Apabila tanah liat dimasukkan ke dalam air, mereka akan mengembang dan mudah bergerak jika dilakukan penggojokan. Peristiwa ini disebut thixotropi. Bahan pensuspensi sintetis
Derivat selulosa, termasuk dalam golongan ini adalah metil selulosa, metosol pilos, karboksi metil selulosa, CMC, hidroksi metil selulosa. Dalam farmasi selain untuk bahan pensuspensi juga digunakan sebagai laksansia dan bahan penghancur atau disintegrator dalam pembuatan tablet. Golongan organik primer yang paling terkenal dalam kelompok ini adalah Karbopol 934, nama dagang suatu pabrik. Untuk memperoleh viskositas yang baik diperlukan kadar lebih kurang 1%. Karbopol sangat terhadap panas dan elektrolit. Hal tersebut akan mengakibatkan penurunan viskositas dari larutannya. Cara mengerjakan obat dalam suspensi. Yang pertama, metode pembuatan suspensi. Suspensi dapat dibuat secara metode dispersi dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam mucilago yang telah terbentuk kemudian baru diencerkan. Untuk menurunkan tegangan antarmuka antara partikel zat padat dengan cairan tersebut perlu ditambahkan zat pembasah atau wetting agent. Zat pembasah yang digunakan antara lain alkohol, gliserin, sorbitol, dan cairan hygroskopis lainnya. Metode presipitasi. Zat yang hendak didispersi dilarutkan dahulu dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air. Setelah larut dalam pelarut organik diencerkan dengan larutan pensuspensi dalam air. Akan terjadi endapan halus dan tersuspensi dengan bahan pensuspensi. Cairan organik tersebut adalah etanol, propylene glikol, dan polyethylene glikol. Yang kedua, sistem pembentukan suspensi. Sistem flokulasi. Dalam sistem flokulasi, partikel terflokulasi terikat lemah, cepat mengendap, dan pada penyimpanan tidak terjadi cake dan mudah tersuspensi kembali. Sistem deflokulasi. Dalam sistem deflokulasi, partikel deflokulasi mengendap perlahan dan akhirnya membentuk sedimen, di mana terjadi agregasi, akhirnya terbentuk cake yang keras dan sukar tersuspensi kembali. Secara umum, sifat-sifat dari partikel flokulasi dan deflokulasi adalah deflokulasi. Yang pertama, partikel suspensi dalam keadaan terpisah satu dengan yang lain. Yang kedua, sedimentasi yang terjadi lambat. Masing-masing partikel mengendap terpisah dan ukuran partikel adalah minimal. Yang ketiga, sedimen terbentuk lambat. Yang keempat, akhirnya sedimen akan membentuk cake yang keras dan sukar terdispersi lagi. Yang kelima, wujud suspensi menyenangkan karena zat tersuspensi dalam waktu relatif lama. Terlihat bahwa ada endapan dan cairan atas berkabut. Flokulasi. Yang pertama, partikel merupakan agregat yang bebas. Yang kedua, sedimentasi terjadi cepat. Yang ketiga, sedimen terbentuk cepat. Yang keempat, sedimen tidak terbentuk cake yang keras dan padat dan mudah terdispersi kembali seperti semula. Yang kelima, wujud suspensi kurang menyenangkan sebab sedimentasi terjadi cepat dan di atasnya terjadi daerah cairan yang jernih dan nyata. Formulasi suspensi. Membuat suspensi stabil secara fisis ada dua kategori. Yang pertama, penggunaan strukturat vehikel. Untuk menjaga partikel deflokulasi dalam suspensi, strukturat vehikel adalah larutan hidrokoloid seperti tilos, gom, bentonit, dan lain-lain. Penggunaan prinsip-prinsip flokulasi untuk membentuk floks. Meskipun terjadi cepat pengendapan, tetapi dengan penggojokan ringan mudah disuspensikan kembali. Pembuatan suspensi sistem flokulasi ialah yang pertama, partikel diberi zat pembasah dan dispersi medium. Yang kedua, lalu ditambah zat pemflokulasi, biasanya berupa larutan elektrolit, surfaktan, atau polimer. Yang ketiga, diperoleh suspensi flokulasi sebagai produk akhir. Keempat, apabila dikehendaki agar flok yang terjadi tidak cepat mengendap, maka ditambah strukturat vehikel. Yang kelima, produk akhir yang diperoleh ialah suspensi flokulasi dalam strukturat vehikel. Bahan pemflokulasi yang digunakan dapat berupa larutan elektrolit, surfaktan, atau polimer. Untuk partikel yang bermuatan positif digunakan zat pemflokulasi yang bermuatan negatif, dan sebaliknya. Contohnya suspensi bismuti subnitras yang bermuatan positif digunakan zat pemflokulasi yang bermuatan negatif, yaitu kalium fosfat monobase. Suspensi sulfamerazin yang bermuatan negatif digunakan zat pemflokulasi yang bermuatan positif, yaitu AlCl, aluminium triklorida. Bahan pengawet. Penambahan bahan lain dapat pula dilakukan untuk menambah stabilitas suspensi, antara lain penambahan bahan pengawet. Bahan ini sangat diperlukan terutama untuk suspensi yang menggunakan hidrokoloid alam, karena bahan ini sangat mudah rusak oleh bakteri. Sebagai bahan pengawet dapat digunakan butyl p-benzoat 1:1250, etil p-benzoat 1:500, propil p-benzoat 1:4000, nipasol, nipagen lebih kurang 1%. Di samping itu banyak pula digunakan garam kompleks dari merkuri untuk pengawet karena memerlukan jumlah yang kecil, tidak toksik dan tidak iritasi, misalnya penil merkuri nitrat, penil merkuri klorida, penil merkuri asetat. Penilaian stabilitas suspensi. Yang pertama, volume sedimentasi. Yang kedua, derajat flokulasi. Adalah suatu rasio volume sedimen akhir dari suspensi flokulasi terhadap volume sedimen akhir suspensi deflokulasi. Yang ketiga, metode rheologi. Berhubungan dengan faktor sedimentasi dan redispersibilitas, membantu menentukan perilaku pengendapan, mengatur vehikel dan susunan partikel untuk tujuan perbandingan. Yang keempat, perubahan ukuran partikel. Digunakan cara freeze scaling, yaitu temperatur diturunkan sampai titik beku lalu dinaikkan sampai mencair kembali. Dengan cara ini dapat dilihat pertumbuhan kristal yang pokok menjaga tidak terjadi perubahan ukuran partikel dan sifat kristal.
Keuntungan sediaan suspensi. Yang pertama, baik digunakan untuk pasien yang sukar menerima tablet atau kapsul, terutama anak-anak. Yang kedua, homogenitas tinggi. Yang ketiga, lebih mudah diabsorpsi daripada tablet atau kapsul karena luas permukaan kontak antara zat aktif dan saluran cerna meningkat. Yang keempat, dapat menutupi rasa tidak enak atau pahit obat dari larut atau tidaknya. Yang kelima, mengurangi penguraian zat aktif yang tidak stabil dalam air. Kekurangan sediaan suspensi. Yang pertama, kestabilan rendah, pertumbuhan kristal, jika jenuh, degradasi, dan lain-lain. Yang kedua, jika pembentuk caking akan sulit terdispersi kembali sehingga homogenitasnya turun. Yang ketiga, alirannya menyebabkan sukar dituang. Yang keempat, ketepatan dosis lebih rendah daripada bentuk sediaan larutan. Yang kelima, pada saat penyimpanan kemungkinan terjadi perubahan sistem dispersi, caking, flokulasi, deflokulasi, terutama jika terjadi fluktuasi atau perubahan temperatur. Yang keenam, sediaan suspensi harus dikocok terlebih dahulu untuk memperoleh dosis yang diinginkan. Ini adalah contoh gambar macam-macam suspensi. Suspensi oral, suspensi injeksi, suspensi tetes telinga. Jadi kesimpulannya, suspensi adalah sediaan cair yang terdiri dari dua fase, yang masing-masing fase apabila terdapat di alam tidak akan bisa disatukan atau digabungkan. Sediaan suspensi secara garis besar ada 3 jenis, yaitu suspensi oral, suspensi topikal, dan suspensi otik. Cara pembuatan suspensi ada 2, yaitu metode dispersi dan metode presitivasi. Yang keduanya membutuhkan suspending agent dalam prosesnya, baik suspending agent yang berasal dari alam maupun sintetik. Dalam membuat sediaan suspensi, kita harus memperhatikan syarat-syarat atau karakteristik bahan yang akan digunakan, sehingga hasilnya memuaskan. Kita juga harus mengetahui kekurangan dan kelemahan dari sediaan suspensi, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi pembuatan sediaan farmasi.